misalnya itu hanya program. Ya, Pak Daryl tahu kalau program datang orangnya ada foto-foto, terus kemudian pulang selesai tidak ada tindak lanjut. Ini proyek ini. Gitu. Jadi ya, konsepnya itu bagaimana para disabilitas tuh mereka memiliki kemampuan untuk bisa setara dalam mengakses berbagai hal termasuk dunia kerja, dan kemudian bagaimana mereka bisa lebih diperhatikan bukan saja dengan pemberian karitatif tapi lebih kepada transformasi, menganjurkan untuk semua teman-teman disabilitas kalau bisa ini tidak memaksa ya untuk vaksin. Kenapa? Karena vaksin bukan mematikan. Saya selalu bilang vaksin bukan mematikan. Yang mematikan itu ketidaktaatan. Kita sudah berbuat banyak ya. Iya, saya teman-teman kita, dan itu bagi saya satu hal yang jujur kita harus memberikan apresiasi. Siap. Karena tidak semua orang ya punya apa hati untuk melakukan pendampingan, membantu menolong teman-teman kita yang disabilitas. Sesuai dengan undang-undang disabilitas itu sebenarnya di lembaga pemerintah atau swasta paling tidak ada presentasi daripada penyandang disabilitas. Dan puji Tuhan saya melihat di Polda teman kita ada 2. Polda ya? Iya, Waduh. Polda, terima kasih nih teman-teman kita dari disabilitas bisa dilibatkan dan bekerja. Ya kita harap instansi pemerintah dan juga yang lain juga mempunyai hati yang mulia seperti Pak Kapolda. Biar juga. Halo, selamat siang untuk pendengar dimanapun berada. Salam saya jaga kau jaga saya. Hari ini kita bersama Kaki Tanah Papua. Wawancara diskusi ringan dengan narasumber Ibu Pendeta Shirley Parinusa. Kebetulan saya sudah tahu nama, jadi saya langsung sebutkan. Mudah-mudahan tidak salah Ibu ya. Tidak salah Pak. Ibu Pendeta Shirley Parinusa. Nah, hari ini kita akan coba diskusi ringan aja bicara. Nah, ada hal yang mungkin kita akan bicara terkait tentang disabilitas ini. Iya. Nah, kebetulan di Papua Barat dan khususnya di Manokwari kalau tidak salah ada wadah ya. Siap. Ada wadah yang ya menangani untuk teman-teman kita, saudara kita yang disabilitas. Iya. Ibu Pendeta izin. Iya. Bisa dijelaskan bagi kami pendengar ada tidak lembaga atau badan yang menangani untuk teman-teman kita disabilitas, apakah di tingkat provinsi maupun di kabupaten? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Daryl. Ya, teman-teman semua memang bicara tentang disabilitas ini juga bukan sesuatu yang mudah karena kita sedang ada dalam perjuangan untuk mengangkat masyarakat disabilitas, terutama ketika ada banyak dari masyarakat disabilitas itu tidak terekspos dan kemudian tidak bisa mengalami satu keadaan yang lebih baik oleh karena banyak hal di mana salah satunya mereka tidak memiliki wadah yang tepat. Tapi puji Tuhan bahwa sejak 2012 itu kemudian ada wadah dimulai sebenarnya dari Persekutuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI di Kabupaten Manokwari. PPDI di Kabupaten itu Manokwari. pertama sekali sekitar tahun 2012-2013. Itu PPDI pertama kali di Manokwari. Teman-teman berjuang sehingga itu hadir. Tetapi itu bertahan mungkin 1 periode, kemudian ada banyak hal di mana itu tidak berlangsung baik karena tentu tidak terlalu banyak dukungan. Nah, kemudian barulah HWDI. HWDI adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang ada di Jakarta. HWDI ya? Iya, itu pusat ya. DPP-nya itu di Jakarta. Kemudian saya diberi mandat untuk melakukan upaya pembentukan HWDI di Provinsi Papua Barat. Artinya Ibu yang ketua sekarang? Iya, dan saya pertama yang diberi mandat. Lalu kemudian dalam pertemuan itu dipilih saya untuk memimpin HWDI di Papua Barat, gitu Pak. Nah, karena PPDI itu tidak terlalu bergerak, jadi HWDI itu seringkali
yang kemudian bergerak. Di Manokwari sendiri itu ada juga Yayasan Netra Mandiri. Netra Mandiri. Tapi itu hanya untuk para penyandang tunanetra. Oh, tunanetra. Sementara penyandang disabilitas itu kan ada beberapa varian. Siap, betul. Jadi ada tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan juga yang mental. Siap. Nah itu ada banyak. Siap. Tapi HWDI kami sudah bergerak. Ya ini sebenarnya sudah memasuki periode yang kedua dari 5 tahun pertama, sekarang sudah memasuki periode yang kedua. Periode kedua. Ya, nah kita sudah berupaya untuk melihat berbagai kondisi yang terjadi, apalagi sejak kita mengalami COVID awal 2020 itu, memang itu tantangannya lebih hebat lagi untuk kita disabilitas. Iya. Ya, Menarik sekali karena di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini, tentu dia berdampak ya, berdampak untuk semua, termasuk teman-teman kita yang yang disabilitas. Ya, Ibu, saya mau tahu kira-kira tahun 2021-2022 untuk teman-teman kita yang di disabilitas, ada support dukungan terkait di tengah pandemi ini tidak? Iya. Ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Iya. Jadi puji Tuhan ya, karena sebagai organisasi kita memang selalu harus solid. Dan kemudian kita juga harus menyuarakan apa yang menjadi problem, apa yang menjadi hak dari teman-teman disabilitas. Dan kami HWDI itu kemudian mengambil keputusan, kita nggak hanya bergerak untuk perempuan, tapi karena ada banyak juga disabilitas yang ada anak begitu, terus kemudian ada yang pria dan sebagainya, jadi kita lebih bergerak secara umum. Luar biasa. Dan kemudian kita beberapa tahun 2020 itu kami itu waktu COVID-nya lagi benar-benar kita alami begitu terpuruk. Saya kemudian menyampaikan kepada pemerintah Papua Barat yang waktu itu melalui Tangan Kasih. Itu mereka menyalurkan begitu banyak bantuan kepada yang tenaga kerja, terus kemudian kepada berbagai elemen masyarakat, dan saya ketemu dan saya minta untuk disabilitas juga diperhatikan. Dan untuk pertama kali para penyandang disabilitas ini mendapat bantuan dari bank waktu itu. Kan selama ini yang mungkin dikasih itu lebih kepada natura, supermis 1 bungkus, kemudian beras, kemudian pokoknya yang bersifat natura. Dan lewat kabupaten, tapi kemudian juga dengan provinsi. Waktu itu dengan Dinas Tenaga Kerja, ya Pak Bapak saya ini waktu itu. Betul. Ya. Iya. Kalau wadahnya, kalau di sini ada misalnya yang tadi disampaikan itu ada sekretariat atau apa, maksudnya tempat mereka berkumpul. Oh iya. Memang sekretariatnya itu kita memang masih pakai yang kantor dinas sosial kabupaten yang di Sangge. Siap. Nah itu juga kita sedang upayakan kalau bisa itu dipugar atau itu diperbaiki, karena rehab begitu. Iya, sampai sejauh ini tuh tidak ada center atau tempat untuk para disabilitas. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur untuk kalau bisa di Provinsi Papua ada semacam rumah singgah atau rumah di mana ada vokasi, ada pelatihan, ada pembimbingan, bukan saja bagi penyandang disabilitas, tapi anak-anak terlantar banyak yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Sudah ada wadah ya untuk mereka di dinas sosial sini. Nah, kira-kira Bu Pendeta, itu jumlah teman-teman kita, saudara kita yang disabilitas khusus untuk di Manokwari aja nih? Iya, sebenarnya ini kan Manokwari aja. Kemarin kita di 4 distrik, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara Selatan, itu yang dapat bantuan kemarin dari pemerintah itu kita dapat tuh baru 300. Tapi masih banyak yang belum jumlahnya ya? Iya, belum dapat haknya. Banyak juga ya? Banyak. Itu baru cuma Manokwari. Itu baru Manokwari. Belum Raffi. Wih, berarti kalau keluar lebih banyak lagi. Banyak, Nah, lebih banyak. Tapi ini menarik sekali karena ada wadah dan jumlah yang begitu banyak. Ya kita harap
apa namanya, wadah ini bisa menghimpun ya saudara-saudara kita Paling tidak. yang ya, untuk disabilitas. Tapi ada tidak kalau di Manokwari sekolah yang khusus untuk disabilitas? Iya. Satu aja ya, sekolah Pancakasih. Pancakasih Iya, namanya. sekolah Pancakasih di Amban. Oh. Ya, itu memang ditangani sama yayasan dan bukan pemerintah. Oh, bukan pemerintah. Tetapi sejauh ini mereka juga mendapat support dari pemerintah. Jadi sekolah ini sudah hadir untuk menolong anak-anak kita yang berusia sekolah tetapi tidak mendapat bagian di sekolah umum. Iya, iya, iya. Sekolah ini bisa. Saya melihat tugas mereka cukup berat dengan guru-guru. Nah, mereka memang perlu dibantu lah dari sisi apa ya, honor, gaji dan sebagainya untuk mereka. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah PON di Jayapura. Itu ada kegiatan juga untuk para penyandang disabilitas. Itu teman-teman di Manokwari juga terlibat dalam kegiatan. Iya, iya. Yang Paralimpik ya. Iya, Paralimpik. Jadi teman-teman Manokwari juga ada karena itu ada organisasi sendiri. Oh begitu. Jadi ada organisasi khusus untuk penanganan disabilitas yang untuk PON olahraga. Dan sejauh ini ya juga ada anggarannya. Cuman kita berharap mereka bisa menangannya lebih baik karena begini, banyak kali yang menjadi keluhan yang saya dengar, mereka itu tenaganya, kemampuannya itu digenjot, tetapi mereka tidak mendapat sesuatu sebagaimana yang diharapkan. Oh begitu. Seperti ada satu yang saya tangani, ya dia itu kemudian bukan di Manokwari, dia Paralimpik dari Jayapura. Siap. Di Jayapura, tapi dia juga mengatakan bahwa misalnya dapat kemenangan, dapat medali, tetapi apa yang dijanjikan untuk mereka itu belum sepenuhnya mereka terima. Nah, kita berharap para disabilitas itu tidak menjadi objek saja. Sepakat. Iya, yang dipakai mereka selagi punya kemampuan, talenta dipakai, tapi mereka tidak dihargai sebagaimana apa yang mereka miliki. Nah, ini menarik sekali. Iya. Bicara tentang disabilitas sebagai objek, ya kita harap mereka menjadi subjek ya, sehingga terlepas dari apa yang terjadi hari ini, mereka juga bisa terlibat dan memberikan kontribusi seperti itu. Bu Pendeta, ini juga saya ingin tanya nih, kalau kita tahun 2022 ini, kira-kira ada tidak ada rencana dari teman-teman di HDWI ya untuk tahun 2022 ini? Siap. Kita bersyukur bahwa kalau tidak salah akhir Desember kita dikunjungi dari kementerian. Luar biasa ini. Saya lagi cari datanya untuk aksi penanganan disabilitas bagi HWDI. Dan dari kementerian sudah datang, kami sudah serahkan juga proposal kami. Proposal kami untuk rumah singgah. Rumah singgah untuk teman-teman khusus kita untuk para disabilitas. Iya. Untuk konsepnya kegiatan aksi 2022 itu seperti apa kira-kira? Konsepnya itu bagaimana para disabilitas tuh mereka memiliki kemampuan untuk bisa setara dalam mengakses berbagai hal termasuk dunia kerja, dan kemudian bagaimana mereka bisa lebih diperhatikan bukan saja dengan pemberian karitatif tapi lebih kepada transformatif. Siap. Di mana mereka sebagai penyandang disabilitas tuh tadi bukan saja sekedar sebagai objek belas kasihan, kariti begitu, tapi mereka juga punya kemampuan yang kalau dilatih itu bisa menghasilkan sesuatu. Ada tidak? Dan sampai sejauh ini kami melihat, kalau Pak Daler melihat beberapa mereka tuh kan usaha sendiri, bikin keset kaki, jalan jual, bikin apa-apa, tapi tidak ada wadah untuk mereka bisa menyalurkan hasilnya mereka untuk dijual, terus tidak ada tempat untuk pelatihan. Kalau mereka dilatih untuk membuat kue, mereka dilatih untuk menjahit, mereka sebenarnya bisa, tapi sejauh ini tuh belum ada. Dan saya yang menyedihkan itu sampai sejauh ini memang kalau dinas sosial ya itu misalnya itu hanya program. Ya, Bapak Daler tahu kalau program datang, orangnya ada, foto-foto, terus kemudian pulang selesai, tidak ada tindak lanjut. Ini proyek ini. Gitu. Jadi ya ditolong, mereka punya pemasaran
dikenal mereka ini ibu ini bikin ini itu yang saya sendiri merasa juga berdosanya saya, karena mungkin saya nih selain ketua HWDI kan juga ada banyak hal gitu kan. Nah, artinya kalau saya lihat Ibu Pendeta sudah berbuat banyak ya, iya, saya untuk teman-teman kita, dan itu bagi saya satu hal yang jujur kita harus memberikan apresiasi. Siap. Karena tidak semua orang ya punya apa hati untuk melakukan pendampingan, membantu menolong teman-teman kita yang disabilitas. Siap. Nah, Bu Pendeta ada tidak ya terkait bicara tentang apa namanya objek dan subjek mereka ini sendiri? Ada tidak dari teman-teman kita yang kemudian sudah ya kita anggap sudah mulai berhasil seperti itu? Ada tidak? Satu atau dua saja contoh yang bisa. Oke, saya melihat misalnya beberapa teman itu ada kerja di Polda. Iya. Dan kemudian kemarin saya ada pertemuan di mana saya bilang begini sama di lembaga tertentu atau lembaga pemerintah sesuai dengan undang-undang disabilitas, itu sebenarnya di lembaga pemerintah atau swasta paling tidak ada presentasi daripada penyandang disabilitas itu bisa dimasukkan ke benar sana. sekali. Dan puji Tuhan saya melihat di Polda teman kita ada dua. Oh, di Polda ya? Iya, Ibu Maria, dan salah satu lagi ada yang dia tugas di bekerja di sana. Administrasi. Wakapolda, terima kasih nih Iya. teman-teman kita dari disabilitas bisa apa namanya dilibatkan dan bekerja. Ya kita harap instansi pemerintah dan juga yang lain juga mempunyai hati yang mulia seperti Pak Kapolda, biar juga bisa melibatkan saudara-saudara kita yang disabilitas. Ini kan kita ada dalam situasi COVID, situasi pandemi. Betul. Nah, harapan saya prokes itu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ini penting. Benar. Karena ini bagian yang harus diperhatikan siapapun dia. Benar. Nah, ada pesan tidak yang terkait dengan prokes dan pandemi yang harus kita jaga untuk teman-teman kita yang disabilitas? Siap. Iya, jadi kita menyadari bagaimana bencana non alam ini, yaitu COVID-19 itu telah lantakan banyak hal, termasuk jiwa yang melayang. Itu benar-benar kita sadari, sehingga buat teman-teman disabilitas kita juga benar-benar harus patuh pada prokes yang disampaikan oleh pemerintah, dan sejauh ini kita sudah upayakan. Bahkan kita juga menganjurkan untuk semua teman-teman disabilitas kalau bisa ini tidak memaksa untuk vaksin. Kenapa? Karena vaksin bukan mematikan. Saya selalu bilang, vaksin bukan mematikan. Yang mematikan itu ketidaktaatan. Amin. Ya, vaksin, kesadaran kita untuk prokes, untuk mengikuti anjuran pemerintah, maka kemudian penyebaran COVID ini bisa terus. Intinya pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak yang disampaikan oleh pemerintah melalui prokes ini harus ditaati seperti begitu. Terima kasih Bu Pendeta. Statement aja dari Bu Pendeta terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, kegiatan-kegiatan disabilitas dan wadah yang mereka ada, dan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian yang tahun 2022 akan ada aksi di sini. Nah, kita harap kalau kementerian sudah respon, ya kita juga harap pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten, ya mari lihat saudara-saudara kita yang disabilitas ini, jangan memandang dan melihat mereka sebagai objek saja, tapi mari merangkul, melihat mereka sebagai subjek dari pembangunan. Kita sama-sama bergandengan tangan, bertindak yang baik. Nah, closing statement dari Bu Pendeta terkait dengan diskusi kita. Kira-kira apa yang ingin disampaikan biar warga kita di Manokwari bisa ada sebuah proses edukasi, advokasi yang jelas bagi saudara-saudara dan teman-teman kita. Silakan. Kita rindu melihat sebuah terobosan pemulihan untuk setiap domain kehidupan. Terutama karena saya adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Provinsi Papua Barat, saya melihat bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah dan juga agama misalnya
untuk bersama-sama menangani saudara-saudara yang ada di dalam keadaan disabilitas adalah sesuatu yang benar-benar harus diprioritaskan. Oleh karena itu, dari tempat ini saya berterima kasih dengan adanya pertemuan ini untuk bisa didengar oleh semua. Yang pertama memang kaum disabilitas ya itu bukan orang-orang terpinggirkan yang harus didiskriminasi, tetapi mereka punya hak hidup, hak kerja, mereka punya hak untuk berkeluarga, mereka punya hak untuk bisa menyatakan kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Karena itu biarlah di tahun ini ada pemerintah dalam hal ini dinas terkait, misalnya dinas sosial, dinas pendidikan. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya kita semua bersinergi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk wawancara kita, Bu Pendeta. Terima kasih. Waktu yang sudah diberikan untuk kita bicara diskusi tentang disabilitas. Pendengar dimanapun berada, saya Napoleon Pandawer mengakhiri episode hari ini. Salam Kaki Tanah Papua. Kita akan ketemu dalam episode yang berikutnya. Saya jagaku, kau jaga saya.